Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Sekarang kita sudah masuk di bab 8 tentang segi 4 dan segitiga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Pada bab 8 ini kita masih masuk di materi tentang geometri ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang garis dan sudut, bagaimana kita menentukan panjang suatu ruas garis dengan menggunakan perbandingan, kemudian menentukan hubungan-hubungan antar sudut, kemudian hubungan antar sudut pada garis sejajar ya. Sebelum saya mulai masuk ke materi, saya ingin mengingatkan sedikit. Untuk materi geometri itu sangat luas. Kalau kalian tidak serius mempelajarinya, maka kalian tidak akan memahami konsep-konsep dari geometri tersebut. Bisa kalian lihat sendiri dengan nilai kalian banyak yang di bawah KKM ketika ulangan bab 7 kemarin. Sehingga saya berpesan ke kalian, materi geometri itu bukan dihafal. Jadi kalau ada suatu contoh soal, jangan dihafal. Jangan dihafal contoh soalnya, tapi dipahami konsep mengerjakannya, bagaimana langkah-langkah mengerjakannya. Kalau kalian menghafal suatu contoh soal, ketika saya ubah angkanya, kalian pasti akan bingung. Itu sudah sering terjadi. Jadi saya ingatkan, kalau pada materi geometri itu jangan menghafal contoh soalnya, tetapi memahami bagaimana langkah-langkah mengerjakan penyelesaiannya, seperti itu. Perlu juga saya ingatkan, rekap nilai tugas untuk kelas 7A sampai 7F itu sudah saya kirimkan di grup. Jadi di situ ada rekap lengkap dan final. Nilai itu yang akan saya input ke rapot di rapot PTS nanti ya. Jadi itu adalah nilai murni kalian tanpa ada tambahan maupun pengurangan. Jadi kalau nilainya kosong ya sudah saya kosongkan sesuai dengan yang saya infokan di awal semester, bahwa di semester ini penilaian saya lebih ketat dari semester sebelumnya. Jadi tidak ada toleransi bagi yang membandel ya. Untuk kelas 7G sampai 7K itu perekapan nilai tugasnya maupun rekap lengkapnya itu ada dengan Pak Zulpan ya. Jadi saya tidak melakukan perekapan nilai lagi. Oke. Pada materi di bab 8 ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pasti ada segi 4 dan ada segitiga. Segi 4 itu ada beberapa jenis ya, kalau kalian tahu. Ini sebenarnya materinya pendalaman dari materi di sekolah dasar dulu ya. Kalau di sekolah dasar kalian sudah mempelajari, biasanya paling utama tentang keliling dan luas ya, itu paling utama. Oke, dari peta konsepnya, bab 8 ini merupakan materi pada geometri, di bidang geometri dan pengukuran. Nah, jadi ada materi yang disebut dengan bangun datar. Bangun datar itu adalah bangun yang 2 dimensi ya, yang hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume. Nah, dari bangun datar ini yang pertama adalah segi 4, yang akan saya bahas adalah segi 4. Kemudian dari segi 4 itu kita mempelajari macam-macam segi 4. Kemudian ada keliling dan luas dari segi 4. Kemudian sifat-sifat pada segi 4. Dan berikutnya setelah mempelajari segi 4, saya masuk di materi segitiga. Nah, dari materi segitiga ini kita mempelajari macam-macam segitiga itu apa saja dan mempelajari keliling dan luas dari segitiga. Kemudian dari macam-macam segitiga itu kita dapat ketahui atau dapat kita tentukan berdasarkan panjang sisinya. Kemudian berdasarkan besar sudutnya. Dan setelah itu, setelah kita mempelajari semuanya dari segi 4 dan segitiga, kita akan mempelajari penerapan dan menyelesaikan masalah kontekstual tentang bangun datar. Nah, seperti itu. Jadi inilah gambaran apa saja yang akan kita pelajari di bab 8 ini. Jadi
di bab 8 ini lumayan banyak yang dipelajari. Segi 4 itu sekitar ada 4 bangun, seingat saya 4 atau 5 ya. Dan ada segitiga. Nah, kemudian di bangun datar ini kalian tidak hanya menghitung luas maupun keliling dari bangun datar yang sudah diketahui ukuran-ukurannya ya. Tetapi banyak kaitannya dengan materi yang lain, misalnya seperti aljabar, itu sering digunakan. Kemudian ada persamaan linear satu variabel, kemudian ada tentang sudut. Jadi kalau kalian lupa tentang materi sebelumnya, dibaca kembali, dibuka kembali catatannya. Kecuali kalau kalian yang tidak pernah mencatat, sudah pasti kalian tidak akan paham apa yang saya jelaskan ya. Jadi dibuka kembali catatannya, diingat-ingat kembali materinya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yaitu ada 3.11, ini KD pengetahuan, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, itu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Oh, ada 6 bangun ternyata. Dan segitiga. Jadi kita kaitkan rumus-rumus keliling dan luas pada segi 4 dan pada segitiga. Jadi itu saling berkaitan ya. Kemudian KD 4.11 yaitu KD keterampilan. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Dan segitiga. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan keliling dari berbagai jenis segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Kemudian siswa dapat menentukan luas dari berbagai jenis segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Siswa dapat mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4. Persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Nah, ini saya ada kurang. Jadi yang 1-3 ini tentang segi 4. Kemudian nanti setelah segi 4 kita pelajari lagi tentang segitiga ya, seperti itu. Kemudian di nomor 4 yang berikutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Ya, jadi setelah kita pelajari semua tentang segi 4, baru kita beralih ke materi segitiga. Dan segitiga ini pun juga tidak seperti di sekolah dasar yang kalian hanya menentukan berapa luas atau berapa keliling dari segitiga yang diketahui sisi-sisinya. Itu ya. Oke. Sebelum memasuki materi pada bab 8 tentang segi 4 dan segitiga, mohon agar mempersiapkan peralatan berikut. Peralatannya sama seperti bab 7 kemarin, yaitu penggaris segitiga sepasang. Yang kedua jangka, 3 busur derajat, nomor 4 opsional, yaitu penggaris 30 cm. Ya. Jadi 3 yang paling utama adalah nomor 1 sampai nomor 3. Dan saya ingatkan kembali, kalau kalian menggambar, tolong gambar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan atau yang ada di buku. Jangan menggambar sesuka kalian. Kalau kalian menggambar sesuka kalian, ya mohon maaf, saya juga memberi nilai sesuka saya ya, seperti itu. Oke, untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang persegi panjang. Nah, perhatikan gambar berikut, ya, ada gambar TV, ada gambar lapangan sepak bola ya, itu lapangan sepak bolanya dari atas. Nah, gambar-gambar di atas ini merupakan beberapa contoh dari bangun persegi panjang. Nah, jadi kalau kalian lihat TV itu pinggir-pinggirnya ini, nah ini yang saya tandai merah itu, kalau kita hubungkan, itu akan membentuk suatu bangun persegi panjang. Kemudian kalau kalian pernah ke stadion sepak bola gitu ya, di pinggir-pinggir lapangannya itu kan ada garis warna putih gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat, maka garis-garis putih tersebut menggambarkan suatu bentuk bangun datar yaitu persegi panjang. Nah, itu salah satu contohnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain, misalnya seperti jendela, papan tulis, dan lain sebagainya ya. Atau buku, itu juga bentuknya persegi panjang.
Nah, persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, seperti itu. Kemudian sifat-sifat dari persegi panjang. Nah, ini saya punya sebuah persegi panjang ABCD, di mana ada titik di tengahnya, ada titik potong antara diagonal-diagonal, itu di titik O, diagonal AC dan diagonal BD. Dan kembali pengertian dari diagonal itu adalah ruas garis, suatu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada suatu bidang datar. Nah, seperti itu. Beberapa sifat-sifat pada bangun datar persegi panjang diantaranya, yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada setiap persegi panjang itu sama panjang dan sejajar. Jadi sisi-sisi yang ada di depannya itu sama panjang dan sama besar. Dan sisi-sisi yang ada di depannya itu juga sejajar. Berarti yang ruas garis AB itu sama panjangnya sama dengan ruas garis CD, ya. Dan ruas garis AB itu sejajar dengan ruas garis CD. Jadi yang garis tegak 2 itu disebut dengan garis sejajar, simbol dari garis sejajar. Kemudian ruas garis AD itu panjangnya sama dengan ruas garis BC. Dan ruas garis AD itu sejajar dengan ruas garis BC. Itu adalah sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang memiliki ukuran sama panjang. Jadi ruas diagonal AC itu panjangnya sama dengan diagonal BD, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang saling membagi 2 sama panjang. Jadi diagonal AC itu terbagi 2, yaitu ada AO dan OC, dibagi 2 oleh ruas garis atau diagonal BD, seperti itu. Jadi masing-masing panjang dari AO, BO, CO, dan DO itu panjangnya sama, ya. Kemudian yang keempat, 4 buah sudut pada persegi panjang merupakan sudut siku-siku 90 derajat dan sama besar. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D itu nilainya sama, yaitu 90 derajat, ya, seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan, jumlah dari 4 buah sudut pada persegi panjang itu adalah 360 derajat, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ada sebuah contoh. Pada gambar di samping, ABCD itu adalah persegi panjang. Panjang AB itu sama dengan 2x cm, panjang BC itu sama dengan 17 cm, panjang DC itu sama dengan 24 cm, dan panjang AD itu sama dengan Y ditambah 8 cm. Tentukanlah nilai X dan nilai Y, ya, seperti itu. Nah, dari soal ini bisa kita lengkapi. Yang belum ada itu CD atau DC itu 24 cm di sini. (24 cm). Kemudian ada AD, ada BC itu 17 cm. 17 cm ya. Nah, ingat tadi bahwa sisi-sisi yang berhadapan atau sisi-sisi yang sehadap itu panjangnya sama. Berarti sayangnya sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Maka ruas garis AB itu panjangnya sama dengan ruas garis CD. Berarti 2X sama dengan 24. Kemudian kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel. Berarti X sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya sama dengan X sama dengan 12. Jadi nilai X pada gambar tersebut adalah 12. Ya, seperti itu. Kemudian yang bagian B, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Maka kita lihat yang bagian B nilai Y itu ada di ruas garis AD. Berarti ruas garis AD itu sama dengan ruas garis BC. Nah, seperti itu ya. Ruas garis AD sama dengan ruas garis BC.
Dan kita substitusi nilai-nilai yang diketahui, Y ditambah 8 sama dengan 17. Berarti kita pindahkan konstanta yang ada di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan, maka diperoleh Y sama dengan 17 dikurang 8. Hasilnya adalah Y sama dengan 9. Jadi nilai Y pada persegi panjang ABCD itu sama dengan 9. Itu ya, jadi cara mengerjakannya. Kemudian contoh berikutnya. Pada persegi panjang KLMN, besar sudut KLQ itu sama dengan 55 derajat. Dan besar sudut LMQ itu sama dengan 26 derajat. Tentukanlah nilai A dan C, kemudian nilai X dan Y. Nah, nilai A itu di mana? Nilai A itu di antara sudut KLM, ya. Kemudian ada nilai C itu yang di atas itu ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Besar sudut KLM itu sama dengan 90 derajat. Sehingga A derajat ditambah 55 derajat itu sama dengan 90 derajat. Ingat, sudut yang saling berpenyiku, ya. Kemudian kita pindahkan konstanta yang ada di ruas sebelah kiri, maka diperoleh A derajat sama dengan 90 derajat dikurang 55 derajat. Maka kita peroleh A derajat sama dengan 35 derajat, seperti itu. Kemudian kita sudah dapat nilai A-nya, bagaimana menentukan nilai C-nya? Kalian ingat kembali bahwa ruas garis LP, ya, ruas garis LP, itu merupakan garis transversal yang memotong dua buah garis sejajar. Yaitu dua garis sejajar yang mana? Garis sejajar KN dan sejajar LM. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa gunakan sudut A dan sudut C, sudut A derajat dan C derajat itu merupakan sudut yang dalam spiak ya. MLQ itu adalah sudut A derajat dan sudut QPN itu merupakan sudut yang di atas itu ya, QPN. Nah, maka kita peroleh A derajat tambah C derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian kita substitusi tadi nilai A-nya sudah kita peroleh 35 derajat. Jadi 35 derajat ditambah C derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita pindahkan 35 derajatnya ke ruas sebelah kanan, maka kita peroleh C derajat sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat. Sehingga diperoleh nilai C derajat itu sama dengan 145 derajat ya, seperti itu. Jadi nilai A sama dengan 35 derajat dan nilai C sama dengan 145 derajat, seperti itu. Kemudian di bagian B itu nilai X dan nilai Y. Nah, nilai X-nya itu kita bisa gunakan sudut LMN, yaitu sudut yang saling berpenyiku. Jadi besar LMN itu sama dengan 90 derajat, sehingga 26 derajat ditambah 2X derajat itu sama dengan 90 derajat. Kemudian kita pindahkan 26 derajatnya ke ruas sebelah kanan, maka diperoleh 90 derajat dikurang 26 itu hasilnya 64 derajat. Kemudian untuk menentukan nilai X-nya, maka dapat kita peroleh dari 64 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 32 derajat. Itu adalah nilai X pada sudut QMN ya, seperti itu. Kemudian sudut LKQ itu yang mana? LKQ yang Y derajat dan QMN yang 2X derajat itu merupakan sudut dalam berseberangan. Ya, jadi diagonal pada persegi panjang ini itu juga merupakan garis transversal yang memotong dua buah garis yang sejajar. Sehingga sudut Y derajat dan sudut 2X derajat itu merupakan sudut dalam berseberangan. Sehingga Y derajat itu nilainya sama dengan 2X derajat.
Maka diperoleh Y derajat sama dengan 2 dikali 32. Karena tadi nilai X derajatnya itu sama dengan 32. Maka diperoleh Y derajat sama dengan 64 derajat. Seperti itu ya. Jadi nilai X sama dengan 32 derajat dan nilai Y itu sama dengan 64 derajat. Seperti itu ya. Oke. Dan kita masuk di keliling dan luas persegi panjang. Nah, jadi tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ruas garis yang berhadapan itu sama panjang atau sama besar dan sejajar. Jadi AB itu panjangnya sama dengan CD dan AD panjangnya sama dengan BC. Kemudian keliling bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang datar tersebut. Jadi kelilingnya itu yang mana? Kelilingnya itu yang ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian berdasarkan gambar di atas, jika panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, dan keliling sama dengan K cm, maka rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 rumus, pasti kalau kalian substitusi nilainya juga pasti akan sama, seperti itu ya. Dan berikutnya luas bangun datar itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Jadi daerah yang berwarna biru, yang pada gambar itu daerah yang berwarna biru, itu merupakan luas dari bangun datar ya, atau dari persegi panjang. Berdasarkan gambar di atas, jika panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, dan luas sama dengan L besar, cm persegi. Ingat, satuan luas itu cm persegi ya. Bukan hanya cm persegi, tapi selalu berpangkat 2. Bisa saja menjadi meter persegi, seperti itu. Maka, rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh 3, hitunglah keliling persegi panjang yang berukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Nah, ini sangat dasar sekali. Silakan kalian coba kerjakan. Tentukan berapa kelilingnya. Saya beri waktu 3 menit. Silakan. Silakan tulis jawabannya di kolom chat ya. Yang bergabung hari ini sebanyak 190 siswa, masih sangat jauh dari total siswa kita yang ada ya. Di kelas 7 itu ada sekitar 350 siswa. Ini ada beberapa yang sudah menjawab. Ada yang menjawab 32 tadi saya lihat, 32 cm. Apakah benar 32 cm? Ini keliling ya, bukan luas ya. Silakan dihitung kembali, masih 2 menit lagi waktunya. Ini rata-rata menjawabnya 32 cm. Ada Azam, ada Yaser, Antonius Tan, ada Almer, ada Jagat, kemudian ada Dorozak, ada Seli, jawab 32, ada Arya Gaisan, 32 juga, ada Nurul, 32, ada Taskia, 32, kemudian ada Muhammad Rehan Rafa, ada Evita Sari, oke, rata-rata menjawab 32 ya.
kita cek jawabannya apakah benar 32. Ketahui panjangnya 10, lebarnya 6 cm, yang ditanyakan adalah keliling. Jadi panjangnya itu adalah 10, berarti 2 dikali 10, ditambah 2 dikali 6, berarti 20 ditambah 12. Hasilnya sama dengan 32. Jadi keliling dari persegi panjang tersebut adalah 32 cm. Ya. Oke, yang menjawab 32 cm berarti jawaban kalian benar. Dan kalian berarti masih memahami bagaimana menentukan keliling dari suatu persegi panjang ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Kemudian di contoh berikutnya, perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7:4. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 252 cm persegi, tentukanlah ukuran panjang dan lebarnya. Nah, perlu saya ingatkan kembali di sini, ini kita juga masuk atau berkaitan dengan materi perbandingan ya. Nah, 7:4 itu bukan ukuran sebenarnya dari panjang dan lebar pada persegi panjang, tetapi perbandingan dari panjang dan lebarnya. Kemudian di sini diketahui luas dari persegi panjang tersebut adalah 252 cm persegi. Nah, lantas bagaimana cara kita menentukan panjang dan lebarnya? Nah, yang pertama, kita misalkan perbandingan panjang dan lebar persegi panjang tersebut dengan kita tambahkan variabel. Ya, jadi panjangnya itu sama dengan 7x cm dan lebarnya sama dengan 4x cm. Sehingga diperoleh. Nah, sekarang kita substitusi ke rumus luas persegi panjang. Rumus luasnya tadi adalah L besar sama dengan panjang dikali lebar, seperti itu. Dan kita substitusi, maka diperoleh 252 sama dengan 7x ditambah 4x. 7x dikali 4x ya, seperti itu. 7x dikali 4x. Kemudian kita kalikan 7x dengan 4x-nya, maka diperoleh hasilnya sama dengan 252 sama dengan 28x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena x pangkat 1 dikali x pangkat 1. Pangkatnya kita jumlahkan, maka menjadi x pangkat 2, seperti itu. Kemudian untuk menentukan x kuadratnya berapa? X kuadratnya itu dapat kita peroleh dengan cara 252 per 28 atau 252 dibagi 28. Maka diperoleh hasilnya adalah x kuadrat sama dengan 9. Itu adalah x kuadrat, bukan x. Yang kita cari adalah nilai x-nya terlebih dahulu sebelum menentukan ukuran sebenarnya dari panjang dan lebarnya. Nah, bagaimana menentukan nilai x-nya? Nilai x dapat diperoleh dari akar nilai x kuadrat. Ya, akar dari nilai x kuadrat. Jadi kita peroleh x sama dengan 3, itu diperoleh dari nilai dari akar 9. Jadi nilai dari akar 9 itu sama dengan 3. Ya, itu di sekolah dasar sudah kalian pelajari. Nah, setelah kita dapat nilai x-nya, baru kita substitusi ke panjang dan lebar yang kita misalkan tadi, yaitu 7x dan 4x. Nah, tentukan panjang dan lebar persegi panjang dengan menggunakan x sama dengan 3. Jadi panjangnya sama dengan 7 dikali 3, x-nya kita ganti dengan 3, maka diperoleh panjangnya sama dengan 21 cm. Kemudian lebarnya yaitu 4 dikali 3. Karena 4x ya, 4 dikali 3. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 12 cm. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa materi kita di bab 8 ini bukan hanya menghitung luas dan keliling seperti kalian di SD dulu ya. Tapi banyak materi-materi yang berkaitan, seperti contohnya di contoh 4 ini, saya menggunakan perbandingan untuk menentukan panjang dan lebar dari persegi panjang ya, seperti itu. Kemudian tadi kita gunakan konsep persamaan linear satu variabel, ada juga konsep aljabar dan lain sebagainya ya. Jadi saya ingatkan kembali,
pelajari materi-materi sebelumnya. Kalau kalian lupa, dibuka kembali, dibaca kembali. Karena matematika itu antara materi satu dengan materi lainnya itu sangat berkaitan. Kalau kalian lupa konsepnya sedikit saja pada materi seperti ini, tentu akan kesulitan ketika menentukan hasil akhirnya seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Karena materinya untuk sementara sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat. Ini banyak juga yang menjawab dengan lengkap juga langsung. Saya lihat ini di kolom chat ya. Untuk materi mungkin nanti saya share seperti biasa di Google Classroom ya. Untuk hari ini mungkin tidak ada tugas. Mungkin tugasnya di hari Rabu nanti. Mungkin seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya masih dasar seperti biasa, menanyakan materi akan di-share atau tidak, kemudian ada tugas atau tidak ya. Jadi mungkin untuk hari ini saya rasa cukup. Kita pelajari sedikit tentang persegi panjang. Mungkin nanti di hari Rabu kita masuk lagi ke bangun berikutnya, yaitu bangun persegi ya. Bangun persegi serta penerapan tentang persegi panjang dan persegi, mungkin seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pagi hari ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas, baik tugas untuk dari saya maupun tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Karena kalau nilai tugas kalian kosong, maka mohon maaf sekali, pasti Bapak Ibu guru yang lain juga akan mengosongkan nilai kalian ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.